A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada majelis ilmu kali ini kita akan memperdalam, kita akan belajar, kita akan menghafal, dan kita akan menguasai ilmu tajwid, hukum-hukum bacaan pada surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah paling utama? Karena surah inilah yang diwajibkan untuk kita dalam sholat kita dalam membacanya. Dalam madhab Syafi'i, membaca Al-Fatihah ini sangat penting dan wajib hukumnya dalam sholat, dan juga bacaan ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim itu diwajibkan dalam madhab Syafi'i. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran dengan hafalan. Maka ilmu tajwid, ilmu hafalan ini adalah satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa kita pisahkan secara utuh, tapi harus adanya kesinambungan, keterkaitan antara ilmu tajwid dan ilmu tahfiz. Tentu bertahap kita akan jelaskan di grup ini, di bimbingan ini, via YouTube ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat meskipun melalui media online ini. Dan yang punya kesempatan, insyaallah alhamdulillah barakallah, panitia sudah disiapkan acara tatap muka langsung pelatihan tahfidzul Quran dan tajwid Al-Quran untuk hari Ahad 12 Desember 2021. Insyaallah untuk besok kita di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Maka sebelum kita belajar di grup ini, di bimbingan ini, saya umumkan juga mewakili panitia. Mudah-mudahan yang ada kesempatan silahkan hadir, terbuka umum, memakai protokol kesehatan, memakai masker. Tentu silahkan hadir di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Alhamdulillah saya lihat daftar hadir sudah ada yang dari Yogyakarta akan hadir, dari Bali juga sudah ada yang mendaftar, dan juga dari daerah-daerah yang lainnya, Jombang, Jawa Timur sekitarnya. Barakallah, Allah akan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Dan bagaimana dengan bagi yang Jakarta, Bekasi, dan Tangerang sebagainya? Insya Allah bulan depan di Januari itu insya Allah kita bertemu di Islamic Center Kota Bekasi, insya Allah di Jalan Ahmad Yani. Alhamdulillah sudah ada panitia menyiapkan di sana. Al-Akh Al-Ustadz Muhammad Randy Basmalah sudah menyiapkan tempat di sana. Insya Allah kita bertemu di bulan depan di Bekasi pada tanggal 16 Januari 2022. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat insyaallah. Bapak Ibu jamaah Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bulan Februari, Maret kita masih menunggu jadwal dari pemerintah terkait PPKM, tapi alhamdulillah dua tempat ini sudah disiapkan oleh panitia. Alhamdulillah sudah positif bisa diadakan karena memakai protokol kesehatan dan surat perizinan lengkap. Alhamdulillah, insyaallah di Istiqlal nanti menunggu di bulan Februari, dan masjid-masjid yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita kepada surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat penting, Ummul Quran. Maka bagi muallaf, hafalkan surah ini, surah yang pertama. Karena memang kita lihat jamaah Majelis Ta'lim ada yang muallaf juga, yang sudah senior, sudah hafal, ditingkatkan lagi ilmu tajwidnya. Baik, kita mulai dari A'udzubillah. Semuanya buka Qur'annya, kalau tidak ada Qur'annya lihat di gambar ini. Kita mulai dengan huruf alif, A. Jadi A ini termasuk huruf yang tipis, maka ciri mengucapkan huruf yang tipis itu agak tersenyum. Dari huruf hijaiyah yang 28 huruf itu, huruf yang tipis itu lebih banyak. Maka kita mengucapkannya sambil agak tersenyum, ditarik bibirnya.
Jangan a, jangan terlalu berat karena a itu adalah huruf yang tipis. Maka silahkan semuanya dipraktekkan au meskipun tidak bisa melihat prakteknya, mudah-mudahan besok di asrama haji bisa melihat langsung. Au sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Bagaimana cara melafazkan au? Tentu huruf ain. Huruf ain ini makhrajnya di tengah tenggorokan dan di situ ada dhammah, maka harus dimoncongkan mulutnya. Au sempurna. Karena dhammah itu sempurna dengan memoncongkan mulut. A'udzu. Zu ini adalah huruf za, berarti lidah kita menyentuh dengan gigi bagian atas. A'udzu, bahkan terlihat sedikit. Zu. A'udzu. Sama-sama. A-nya a tipis. A'udzu. A'udzu. A'udzu billah. Zu. Billah. Nah, di situ ada kasrah, maka harus sempurna kasrahnya dengan huruf i, bi. Jangan kita baca bellah. A'udzu billahi. Hi itu adalah huruf H, harus jelas, jangan sampai kita lewatkan. A'udzu billahi minasyaitonir, itu salah. Jadi hanya harus bunyi H. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ra di situ adalah ra tebal, maka ketika kita membaca nirrajim, maka pastikan jangan ada gunnah yang lebih dari satu getaran. Jadi cukup 1 getaran saja. Nirrajim. Ra mufakhamah tafkhim, maka harus dibaca tebal dan jangan digetarkan. Tidak boleh. Jadi cukup nirrajim dan jangan berhenti nirrajim, langsung. Jim, tentu jim itu harus sempurna, jangan kita baca jim tapi jim, harus sempurna pengucapan huruf jim. Bapak Ibu Majelis Ta'lim Darul Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu a'udzubillah ini meskipun bukan bagian daripada Al-Qur'an, karena ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum membaca Al-Qur'an. Maka ketika kita ngomong bahasa Arab sebenarnya tidak perlu ilmu tajwid. Min aina anta misalkan. Min aina anta itu tidak perlu karena itu kalimat bahasa Arab. Min aina anta. Jadi tidak perlu kita dengungkan anta, tapi cukup anta. Jadi tajwid itu diperlukan ketika kita membaca Al-Qur'an. Nah, terkait a'udzubillah ini memang bukan merupakan daripada bacaan Al-Qur'an, tetapi ini diperintahkan oleh Allah. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah, harus kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Jemaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada ayat yang pertama. Perhatikan Qur'annya, yang selama ini mungkin belum benar maka diperbaiki sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Alhamdulillah. Saya jelaskan. Bismi, di situ ada huruf sin. Jadi sin itu ada hamznya, maka harus ada sedikit suara yang mengikuti. Bis, tidak boleh kita katakan bis, tidak boleh. Bismi, bismillah. Di situ ada kalimat lafdzul jalalah Allah. Hi harus kita baca dengan sempurna, hi, jangan he. Jangan bismillahi, tidak boleh yi, tapi bismillahir. Di situ ada ra-nya jangan digetarkan berlebihan, cukup 1
ketukan saja. Nirrahma, ra itu termasuk huruf tebal, maka dibuat sesuai dengan makhrajnya, yaitu ditebalkan. Huruf ba itu tipis. Ha itu termasuk huruf yang tipis. Rahmanirrahim. Nah, sama ar-rahim ini juga termasuk ra yang tebal, maka ketika ni langsung bertemu dengan ra yang tebal mufakhamah, dan getarannya jangan sampai kita menggetarkannya lebih dari satu harokat. Nirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Insyaallah semuanya bisa. Kita masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ayat yang kedua, dimulai dengan hamzatul wasal, alhamdu. Alif lam qamariyah, alhamdu. Lam di situ termasuk bukan qalqalah, maka tidak boleh kita membaca al. Jadi cukup kita baca alhamdu. Ada tawassut di situ. Tawassut ini berarti jangan berhenti, jangan tapi alhamdu, dan juga tidak boleh berlebihan. Alhamdu tidak boleh. Jadi cukup tawassut saja. Alhamdu. Begitupun mim. Itu semua adalah huruf yang tipis. Yang tebal itu hanya huruf ra. Jadi pada ayat yang kedua ini, yang tebal dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin hanya huruf ra, yang lainnya tipis. Maka sambil tersenyum, sambil menarik bibirnya ke kanan dan ke kiri. Silahkan dicoba. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian saya jelaskan juga, du itu ada dhammah di atas huruf dal, maka mulut kita harus monyong ke depan. Jadi yang belum bisa melihat mulut saya, silakan hadir besok di Asrama Haji dan di Islamic Center Bekasi. Du, jadi harus sempurna. Du, alhamdulillah. Di situ ada lafdzul jalalah, Allahnya dibaca tipis karena ada kasrah sebelumnya. Lillahi, hi itu harus kita baca sempurna, tidak boleh i. Alhamdulillahirabbil alamin tidak boleh. Alhamdulillahi rabb. Nah, itu ra tebal. Rabbil alamin. Di situ ada lam, rabbil harus tawassut. Jadi ada terhubungan dengan huruf ain. Rabbil alamin. Nah, di situ ada akhir ayat, maka kita panjangkan sesuai hukum bacaan mad arid lis sukun. Bagaimana mad arid lis sukun? Sebagaimana pada ayat yang pertama, ar-rahim, alamin, yaumiddin. Untuk mad arid lis sukun itu panjangnya boleh 2 harokat. Contoh, rabbil alamin. Boleh 4 harokat. Rabbil alamin. Boleh juga 6 harokat. Rabbil alamin. Nah, huruf nun itu kita bunyikan sedikit. Contoh, lamin. Jadi jangan terlalu cepat, lamin. Jadi nun itu dibunyikan sedikit, setengah harokat, lamin. Jadi ada yang disebut dengan sisa huruf daripada huruf nun yang kita dengungkan sedikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan pahala meskipun baru 2 ayat. Pasang niat karena Allah, insyaallah 1 huruf
dinilai Allah sebagai 10 pahala kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ar-rah itu ra tebal, maka ra-nya jangan terlalu digetarkan. Ar tidak boleh. Ar-rah ha-nya tipis, yang tebal hanya huruf ra di situ. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, begitupun ra yang kedua harus kita baca tebal. Him itu harus sempurna kasrohnya dan sama dipanjangkan 2 harokat pada mad arid lis sukun. Ar-Rahmanir Rahim. Mimnya ada sisakan huruf sedikit dan itu juga merupakan huruf yang tipis. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Maliki yaumiddin. Ma itu tidak ada huruf yang tebal semuanya pada ayat yang ketiga ini. Maliki, ki itu harus sempurna kasrohnya. Maliki yau itu ada mad layin. Mad layin ini harus dimasukkan dengan mudah. Yaumid tidak boleh yau, harus yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, semuanya insyaallah bisa. Tidak boleh kita baca malike. Jadi harus sempurna. Maliki yaumiddin. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada ayat yang keempat ini saya ingin ajarkan ilmu baru, yaitu tentang an-nabr atau yang kita kenal dengan nabrah. Nabrah itu adalah penekanan. Contoh ada syiddah di situ, iyyaka. Maka harus kita tekan. Iyyaka. Tidak boleh kita baca iyyaka, tidak boleh. Jadi harus ditekan. Iyyaka. Jadi nabrah ini berlaku di semua huruf hijaiyah selain mim dan nun. Jadi selain mim dan nun, kalau ada syiddah, ada gunnah di atasnya, maka kita baca nabrah atau an-nabru. Jadi ditekan. Memang dalam sebagian buku tajwid ini tidak dijelaskan, tapi seyogyanya seorang pembaca Al-Quran harus memperhatikan itu dan untuk mencegah kesalahan-kesalahan yang khafi. Jadi ada kesalahan yang jali, ada kesalahan yang khafi. Kalau kesalahan jali tentu ini mengubah makna. Contoh ayat yang kedua, alhamdu. Kalau kita baca alhamdu, maka nanti mengubah makna menjadi kematian, kehancuran. Itu tentu berdosa dan tidak mungkin kita mengucapkan Allah binasa. Na'udzubillah. Maka harus kita perhatikan. Kalau hanya kesalahan-kesalahan yang khafi, yang ringan, itu kita upayakan jangan sampai. Makanya kita butuh belajar, butuh talaqi, butuh pelatihan Al-Quran, dan butuh yang namanya murajaah. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Iyyaka na'budu. Huruf ain itu berada di pertengahan tenggorokan. Jadi ain. Na'budu. Jadi harus keluar dari tempatnya yang sempurna. Kita bedakan dengan alif. Na'budu. Budu itu adalah dhammah di atasnya, maka harus sempurna monyong huruf kita. Na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada an-nabr lagi di situ, wa iyyaka nabrah, maka harus ditekankan. Wa iyyaka nasta'in. Di situ ada huruf sin. Maka harus kita hameskan. Nas sama dengan bismillah.
nasta'in. Bismillah. Jadi ada pantulan dari huruf sin tersebut yang itu bukan qalqalah tapi itu adalah hams. Nasta'in, nasta'in itu huruf tipis semuanya. Maka tidak boleh kita menebalkan huruf-huruf yang tipis. Nasta'in, nasta'in. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Itu ada huruf H, maka sempurnakan pengucapan huruf H. Jangan sampai kita membaca H, itu tidak boleh, tentu nanti mengubah makna. Ihdinas sira, huruf sad itu termasuk huruf yang tebal, huruf ta itu huruf yang tebal, huruf qaf yang tebal. Jadi pada ayat yang kelima ini huruf yang tebal ada 3, yaitu pada huruf sad, huruf ta, huruf ra juga ada 4, berarti huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Maka dilafazkan secara sempurna, yaitu dengan kita mengikuti kaidah mad tabi'i siratal mustaqim. Boleh juga kita menggabungkan ayat yang keempat ini dengan ayat yang kelima. Misalkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu juga boleh. Kalau bersambung antara ayat yang keempat dan yang kelima, maka nasta'in bukan menjadi mad arid lis-sukun, tetapi menjadi mad asli, sehingga hanya dua harokat, nasta'in. Jadi dalam qiraah yang namanya pengucapan nasta'in ini ada 6 atau 7 wajah, 7 cara membaca nasta'in. Yang pertama saya contohkan, saya jelaskan di sini. Nasta'in cukup dibaca 2 harokat panjangnya, nasta'in. Yang kedua 4 harokat, nasta'in. Itu cara yang kedua. Boleh cara yang ketiga, nasta'in dibaca 6 harokat. Ternyata ada cara yang keempat yang mungkin banyak yang belum tahu, maka saya jelaskan di sini dalam ilmu qiraah. Nasta'in cukup 2 tapi dimoncongkan mulutnya. Nasta'in. Jadi mengucapkan nu tapi hanya setengah harokat. Nasta'in nu. Jadi nu-nya itu dibaca sedikit saja. Itu diperbolehkan menurut ulama qiraah. Atau mungkin dipanjangkan 4 harokat terlebih dahulu, maka dibaca nu-nya sedikit di akhir. Nasta'inu, itu juga boleh. Atau mungkin yang lebih panjang lagi, nasta'inu, itu juga boleh. Jadi banyak versinya, semuanya diperbolehkan oleh ulama qiraah. Baik, ayat yang keempat, 5, ihdinas siratal mustaqim. Sin jangan lupa ada hamasnya, ta. Nasta, ta. Jadi ta itu ada hentaan nafas sedikit. Mustaqim, nasta'in. Jadi ta itu harus ada hentaan nafas sedikit, sehingga di situ lebih sempurna bacaan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ini adalah ayat yang terpanjang di surah Al-Fatihah. Saya ingin memperbaiki dulu kesalahan yang mungkin perlu kita perbaiki, meskipun ini khafi tapi perlu kita perbaiki. Ini adalah satu ayat yang utuh, maka kita jangan sampai membaginya menjadi 2. Contoh, siratal ladzina an'amta alaihim, kita berhenti. Lalu kita lanjut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tapi harus kita baca dengan suara yang sempurna, dengan nafas yang sempurna, satu ayat utuh.
karena tidak ada tanda kita diperbolehkan berhenti di sana. Kalaupun nafas kita tidak cukup, maka cukup kita berhenti di alaihim. Yang kedua, contoh, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, berhenti di ghairil maghdubi alaihim. Sedangkan untuk melanjutkannya lagi, mulai dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, jadi itu cara yang lebih baik dibandingkan kalau kita berhenti di alaihim. Maka usahakan yang pertama satu nafas untuk satu ayat yang ketujuh ini, atau mungkin kalaupun suara tidak mampu, nafas tidak mampu, maka kita berhenti di alaihim yang kedua dan dilanjutkan lagi ghairil maghdubi alaihim selanjutnya. Baik, kita praktekkan satu persatu hurufnya. Sirata. Nah, jadi harus sempurna pengucapan si. Jadi sirata, huruf ta, huruf tebal. Alladzina, alif lam syamsiyah. Dzi, maka digigit sedikit lidahnya. Dzi, ladzina an'amta. Ada nun sukun, ada mim sukun. Nun sukun bertemu ain, maka harus jelas idharnya. Dan harus kita baca tawasud. Contoh, jadi cukup satu saja pertengahan. Tidak boleh kita berhenti. Ta, tidak boleh. Atau mungkin kelamaan. Ta, itu juga tidak boleh. Yang sempurna adalah an'amta alaihim. Tanya itu harus pendek, tidak boleh kita baca an'amta alaihim, tidak boleh. Maka harus diubah sekarang bacanya idhar. Nun sukun bertemu ain, idhar halqi, maupun mim sukun bertemu ta harus dibaca jelas. An'amta alaihim. Di situ ada mad layyin. Jadi layyin ini tentu memasukkan huruf dibunyikan dengan mudah. Alaihim. Tidak boleh kita baca alai, tidak, alaihim. Alaihim ghairil maghdu. Di situ ada huruf ra, ghairil maghdu. Gha itu bukan qalqalah, tapi cukup kita suarakan secara sempurna. Maghdu, huruf dot. Jadi harus sempurna, mulutnya moncong ke depan, karena setiap dhammah pengucapannya kalau ingin sempurna maka harus dimoncongkan ke depan mulutnya. Maghdubi alaih, bi, tidak boleh b. Jadi setiap kasrah itu bunyinya bi. Bi alaihim waladdallin. Itu mad musaqqal kilmi, mad lazim musaqqal kilmi harus dipanjangkan 6 harokat. Dan jangan terlalu digas juga. Dhol, jangan terlalu digas juga, tapi dimasukkan secara lembut. Waladdallin. Nun itu mad arid li sukun, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, ataupun boleh dibaca 6 harokat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita mempelajari 7 ayat daripada surah Al-Fatihah ini. Yang mu'alaf dihafalkan, yang sudah berislam secara lama diperbaiki bacaannya, dan dilanjutkan juga kepada surah Al-Baqarah. Insyaallah suatu saat kita membahas tentang Al-Baqarah yang 286 ayat, dimulai dari juz 1 terlebih dahulu. Maka di samping kita belajar tajwid, kita juga tahfidzul Quran. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran dengan hafalan, sehingga para sahabat itu mendengarkan Rasulullah mentalqinkan bacaan, diikuti oleh para sahabat, dan para sahabat langsung menghafalnya. Rasulullah menjelaskan maknanya
dan ini adalah cara belajar yang terbaik, yaitu talaqqi. Adanya musyafahah juga. Apa bedanya talaqqi dan musyafahah? Kalau talaqqi itu tentu dengan tatap muka. Meskipun tatap muka online atau melalui Zoom, YouTube itu tetap tatap muka, tapi tatap mukanya online. Tentu ada yang lebih sempurna, yaitu musyafahah. Kalau musyafahah berarti bibir dari pembaca Al-Quran itu dilihat oleh sang guru qiraah. Maka ini tentu lebih sempurna. Namun karena pandemi tentu ini semuanya dibatasi, maka untuk pertemuan tatap muka yang bisa langsung yang diagendakan oleh Yayasan Darul Hidayah, Majelis Ta'lim Darul Hidayah, silahkan diikuti perkembangannya, jadwal-jadwalnya mengikuti dengan keadaan COVID-19. Mudah-mudahan dengan berkah Al-Quran Allah angkat pandemi ini, Allah normalkan kembali kehidupan kita sebagaimana biasa beraktivitas, dan Allah sehatkan kita semuanya, karena Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah penawar, Al-Quran adalah obat. Sehingga ketika kita rajin membaca Al-Quran, rajin kita menghafal Al-Quran, maka Allah akan turunkan syifa. Allah sudah berjanji dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah menurunkan yang namanya penawar dari Al-Quran yang kita baca, penawar dari kegelisahan kita, dari kebimbangan kita, dari sifat-sifat kita. Itu semua akan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita membaca dan menghafal Al-Quran. Apalagi kalau kita hadir ke majelis-majelis ilmu, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ma ijtama qaumun fi baitin min buyutillah. Apabila ada suatu kaum berkumpul di rumah Allah, membaca kitabullah, mentadarus Al-Quran, maka akan turun rahmat Allah. Ghasyiyatuhumur rahmah, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan didoakan oleh para malaikat. Ada ulama yang memahami hadis ini tidak hanya di buyutillah, tidak hanya di rumah Allah. Misalkan di gedung-gedung pertemuan, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah biasa, itu juga masuk kepada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwa tidak terkhusus di rumah-rumah Allah, tapi di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, di lembaga-lembaga pendidikan, ketika di situ ada bacaan ayat suci Al-Qur'an, maka tetap yang namanya rahmat Allah tetap turun. Tetap yang namanya malaikat akan selalu duduk bersama orang-orang yang berada di majelis ilmu. Tentu ini pendapat dua ulama yang berbeda, tapi kita pakai semuanya karena urgensi daripada belajar Al-Quran adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selamat mencoba, selamat mempraktekkan, dicoba terus, diulangi terus. Pelan-pelan bagi yang sudah masuk kepada tahfizul Quran, lanjutkan. Tahfiz juz 1 misalkan, 1 pekan hafal setengah juz, 2 pekan hafal 1 juz. Maka juz 1 yang 141 ayat, niatkan hafal 2 pekan yang belum hafal. Setelah Al-Fatihah ini jangan berhenti di Al-Fatihah saja, tapi lanjutkan kepada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah hari yang pertama bagi yang ikut pelatihan besok akan dibimbing mulai menghafal 10 ayat. 10 ayat surah Al-Baqarah hari yang pertama, dan hari yang kedua dimulai ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini ayat yang ke-11. Begitupun masuk kepada hari yang ketiga pada kalimat ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu ubudu. Nah, nanti di hari yang ketiga mulai menghafal ayat yang ke-21. Tentu di rumah masing-masing. Tekniknya akan kita sampaikan pada pelatihan langsung besok insyaallah di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, dan pekan depan, bulan depan itu di Masjid Islamic Center Kota Bekasi, dan sedang diagendakan oleh panitia Al-Ustadz Randy Basmalah untuk di Istiqlal pada bulan Februari 2022 insyaallah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya.
Allah mencintai kita semuanya, dan Allah turunkan rahmatnya kepada kita semuanya dalam selalu berinteraksi dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Selamat mempraktekkan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang saya sampaikan ini tidak sempurna. Tentu wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.